Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Sitepu sebagai pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adi Jubaidi MPD sebagai dosen pembimbing dua saya. Dan yang terhormat Bapak Dr. Heru Lestianta SPD MOR sebagai dosen pembahas saya. Dan teman-teman sekalian yang saya sayangi yang telah mendukung saya sampai sejauh ini. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1-2 yang telah membimbing saya sampai di titik seminar hasil ini. Dan juga saya berterima kasih kepada pembahas saya yang bersedia untuk membahas seminar hasil saya di pagi hari ini. Baiklah, langsung saja. Saya akan mempresentasikan hasil seminar hasil saya yang berjudul Survei Kondisi Fisik Atlet Klub Renang Akuatik Pahoman Bandar Lampung terhadap kebugaran jasmani di era pandemi menghadapi new normal. Pertama ada daftar isi. Daftar isi itu terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah daftar pustaka beserta lampiran nanti di terakhir akan saya tunjukkan. Pendahuluan. Yang pertama itu adalah olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan yang bisa menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh, terutama kondisi fisik kita. Yang kedua, di era new normal, pada saat ini, hampir setiap orang mengalami penurunan kondisi fisik. Yang ketiga, dalam dunia olahraga, kondisi fisik merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharaan. Yang keempat, itu khususnya dalam cabang olahraga, yaitu renang, kebugaran jasmani wajib dimiliki setiap atlet. Yang kelima, adanya pandemi yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai sekarang ini, atlet kurang maksimal dalam menjalankan program latihan yang diberikan, sehingga terjadinya penurunan kondisi fisik. Dan yang terakhir yaitu, tidak fokusnya atlet renang menjalankan latihan dikarenakan dampak COVID-19 yang masih berlangsung. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini, saya ada 4. Yang pertama itu adalah terjadinya penurunan kondisi fisik atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung. Yang kedua, itu tidak fokus dalam menjalankan latihan dikarenakan dampak COVID-19 masih berlangsung sampai saat ini. Yang ketiga, akibat latihan yang tidak terkendali, maka terjadi penurunan kondisi fisik. Yang keempat, gerakan koordinasi menjadi tidak balance, karena latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan program yang dibuat. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini, batasan masalah saya bataskan mengingat keterbatasan peneliti, tenaga dan waktu serta menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka saya membatasi permasalahan ini dengan mengukur satu komponen kondisi fisik pada renang, yaitu kekuatan otot lengan, sedangkan pada kebugaran jasmani yang diukur adalah VO2 max dengan menggunakan tes, yaitu Blick test. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 2. Bagaimana, yang pertama itu ada bagaimana kondisi fisik atlet renang akuatik Bandar Lampung di era pandemi seperti saat ini. Yang kedua, itu bagaimana teknik dasar atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung dikarenakan dampak COVID-19. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2, yaitu manfaat teoretik dan manfaat praktis. Manfaat teoretik yaitu penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kondisi fisik atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung yang berada di tengah pandemi yang masih berlangsung pada saat ini. Dan yang kedua, manfaat praktisnya yaitu untuk klub agar dapat mengetahui dengan jelas seberapa besar penurunan kondisi fisik sehingga pelatih dapat memberikan latihan yang pas, yang cocok kepada mereka agar tidak mengalami penurunan dari segi fisik, kemampuan, ataupun prestasi. Di sini juga ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian, yang pertama itu adalah subjek penelitian. Subjek penelitiannya dijelas itu adalah atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung. Dan tempat penelitiannya itu di kolam renang Pahoman Bandar Lampung. Tujuan penelitian itu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik
pada atlet renang akuatik Bandar Lampung seperti pada saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana teknik dasar gaya renang dalam menjalankan latihan yang diberikan sehingga menurunkan performa atlet tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama saya bahas yaitu survei. Survei menurut Muhammad Nazir tahun 2003, halaman 56, adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, dan politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Yang kedua itu ada hakikat renang. Hakikat renang ini menurut metode survei membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan praktik-praktik sedang berlangsung. Selanjutnya ada kondisi fisik. Kondisi fisik itu adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi dan kemampuan jasmani untuk melakukan tugas-tugas atau aktivitas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan yang berarti. Menurut Widya Stuti tahun 2015 halaman 13. Selanjutnya ada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Menurut Roji 2007 halaman 90. Selanjutnya ada menghadapi new normal. Menghadapi new normal ini, menurut dosen politik Universitas Gadjah Mada, yaitu Sigit Pamungkas, menerangkan bahwa new normal adalah normal baru, suatu cara hidup baru dalam menjalankan aktivitas yang berada di tengah pandemi seperti sekarang ini yang belum selesai sampai saat ini. Yang ada 3 hal yang perlu ditekankan dari sini, yaitu wajib memakai masker ketika berpergian. Yang kedua, jaga jarak, jangan berkerumun. Yang ketiga, selalu mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini, yaitu saya mengambil dari Posmatun Gusti Septiana tahun 2015 yang berjudul Profil Kondisi Fisik Atlet Pelatihan Daerah Baseball Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini adalah berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa profil kondisi fisik atlet pelatihan baseball daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan adalah sedang sebanyak 8 atlet dengan persentase 47,06%. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini saya mengambilnya ada 4 step. Yang pertama itu kondisi fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam olahraga. Begitu juga dengan renang. Dan yang kedua, pada era pandemi seperti sekarang ini, banyak aturan-aturan yang harus diterapkan di masyarakat, terutama lingkungan kita sendiri. Selanjutnya, ada beberapa komponen kebugaran jasmani yang harus dimiliki oleh atlet. Kondisi fisik yang dilatih atlet, kekuatan otot, lengan, sedangkan pada kebugaran jasmani yang diukur VO2 max dengan menggunakan BIF test. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Ari Kunto tahun 2006 halaman 62. Nah, saya membuat di sini hipotesis pertama dan hanya satu hipotesis, yaitu adanya penurunan signifikan kekuatan otot lengan terhadap kebugaran jasmani di era pandemi atlet renang akuatik Pauman Bandar Lampung. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi dan sampel menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006, halaman 106, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti peserta berjumlah 20 atlet, semua populasi menjadi sampel seperti ini. Berdasarkan pendapat tersebut, karena jumlah populasi yang saya ambil kurang dari 100 orang, maka seluruh anggota dijadikan subjek penelitian. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi yang diikuti oleh 20 atlet renang akuatik Pauman Bandar Lampung. Variabel penelitian. Nah, variabel penelitian di sini menurut Arikunto tahun 2006 halaman 96, variabel ada objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Variabel dalam suatu penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel berikat.
Variabel bebasnya yaitu yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Dan variabel terikat adalah variabel nilainya bergantung pada variabel lain. Desain penelitian. Desain penelitian di sini adalah seperti bisa digambar, seperti ini bisa dilihat. Jadi metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kuantitatif survei. Jadi saya mengambil desain penelitian seperti ini. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini ada dua yang saya ambil. Yang pertama itu mengukur kekuatan otot lengan diukur menggunakan push up. Dan yang kedua pada tes kebugaran jasmani yang saya tes yaitu adalah VO2 max pada atlet dengan menggunakan blip test. Nah ini teknik pengumpulan datanya bisa dilihat. Pertama satu jenis pada tes kekuatan otot lengan yaitu dengan push up. Di sini ada normanya yang sudah baku menurut sumbernya Perkembangan Olahraga Terkini Jakarta tahun 2003. Selanjutnya blip test. Blip test di sini adalah untuk mengukur VO2 max pada atlet. Seperti tadi gambar, jadi atlet pada lintasan berjarak 20 meter itu akan mengikuti instrumen atau suara yang telah diberikan sehingga nanti dapat mengukur VO2 max-nya. Dan di sini sudah ada normanya yang sudah baku, bisa dilihat nanti hasil tes tersebut bisa diukur melalui melihat norma yang sudah ada. Teknik analisis datanya, yang pertama, apabila telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data sehingga tersebut dapat diambil suatu kesimpulan. Yang kedua, penelitian analisis statistik digunakan adalah teknik deskriptif dengan persentase. Dan untuk mengetahui profil kondisi fisik atlet renang akuatik tersebut, data yang diperoleh tiap-tiap item tes merupakan data kasar dari hasil setiap tes yang dicapai. Selanjutnya, hasil kasar tersebut diubah menjadi T-score dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, setelah data diubah menjadi T-score, kemudian dimaknai yaitu dengan mengategorikan data. Sesuai dengan pernyataan Anas Rudijono tahun 2010 halaman 175 sampai 176. Sedangkan untuk mengkategorikannya menggunakan 5 batasan norma sebagai berikut. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, di sini terlihat hasil tes push up yang sudah saya kategorikan dari kelas interval. Jadi, hasil tes push up di sini ada dua, saya bandingkan. Yang pertama itu distribusi kekuatan otot lengan sebelum pandemi, bisa dilihat. Dan yang kedua itu adalah kekuatan otot lengan saat pandemi. Jadi, di sini ada penurunan, ada kenaikan, dan juga ada yang tetap. Bisa dilihat pada hasil interval ini. Pada kekuatan otot lengan sebelum pandemi itu yang berkategori baik ada 9. Nah, kategori sedang ada 10, kurang ada 1, dan kurang sekali tidak ada. Nah, pada saat pandemi itu ada kenaikan pada baik sekali dari 0 menjadi 2. Sedangkan baik itu mengalami penurunan menjadi 8 dari 9. Dan sedang itu mengalami penurunan jadi 9, dan yang kurang tetap jadi 1, dan kurang sekali tidak ada. Nah, berdasarkan hasilnya yang sebelum pandemi sudah saya analisis, survei, dan sudah saya teliti, itu berdasarkan tabel, atlet klub renang akuatik Bandar Lampung sebanyak 9 atlet 45% berkategori baik. 10 atlet atau 50% berkategori sedang, 1 atlet atau 5% berkategori kurang, dan untuk kategori baik sekali dan kurang sama sekali tidak ada. Frekuensi terbanyak terletak pada kategori sedang. Dengan demikian, maka kondisi fisik atlet klub renang akuatik Pahoman Bandar Lampung berdasarkan tes kekuatan lengan atau push up berkategori sedang. Ini terjadi sebelum pandemi. Setelah pandemi berlangsung, distribusi kekuatan otot lengan pada saat pandemi yang saya teliti dan saya perhatikan kemarin setelah mengambil data, sampel data, setelah melakukan penelitian, berdasarkan tabel profil kondisi fisik atlet klub renang akuatik Pahoman Bandar Lampung, sebanyak 2 atlet atau 10% berkategori baik sekali, 8 atlet atau 40% berkategori baik, 9 atlet atau 45% berkategori sedang, 1 atlet berkategori kurang, dan kategori kurang sekali tidak ada. Frekuensi terbanyak terletak pada kategori sedang. Dengan demikian, maka kondisi fisik atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung berdasarkan tes kekuatan otot lengan push up berkategori sedang. Selanjutnya, ini adalah diagram dari kekuatan otot lengan pada saat sebelum pandemi dan
pada saat pandemi terjadi. Bisa dilihat adanya perubahan, tidak banyak, tapi mengalami perubahan. Selanjutnya, yaitu hasil VO2 max test. Jadi hasil VO2 max testnya ini terjadi sebelum pandemi terjadi. Bisa dilihat pada tabel segini, perbandingan hasil kebugaran jasmani VO2 max atlet pernah akut Bandar Lampung dengan standar kebugaran jasmani sebelum pandemi. Lihat pada tabel. Pada tabel menunjukkan VO2 max rata-rata pria dan wanita atlet pernah akut Bandar Lampung dengan skor 34,16 kategori sedang. Nah, hasilnya ini yang saya ambil setelah melakukan pandemi. Pada tabel 2 menunjukkan VO2 max rata-rata pria dan wanita atlet pernah akut Bandar Lampung dengan skor 34,23 dengan kategori sedang. Jadi, hasil perbandingan yang saya bandingkan dari sebelum pandemi terjadi dan hasil setelah pandemi terjadi dan saya teliti pada saat pandemi itu hampir sama dengan pada saat teliti pada saat tes push up. Ada penurunan, ada peningkatan, dan juga tetap. Selanjutnya, ini diagram yang saya bikin atau saya buat sebelum terjadinya pandemi. Dan ini setelah terjadi pandemi. Hanya mengalami perbandingan yang tidak begitu jauh, tapi ada perubahan-perubahan yang berlaku. Atau ada yang mengalami penurunan, penaikan, dan juga ada yang tetap. Nah, ini saya olah datanya. Ini perbandingan data sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Bisa dilihat. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, yang saya teliti dan saya lakukan penelitian, yang saya ajukan, dan saya kaji dengan baik. Pembahasan yang saya sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa survei kondisi fisik atlet perenang akuatik Pom Bandar Lampung terhadap kebugaran jasmani pada saat terjadi pandemi berkategori sedang. Nah, yang kedua, dilihat dari beberapa sampel penelitian yang dilakukan saat pandemi terjadi, dan saya bandingkan sebelum pandemi terjadi, ada beberapa atlet yang mengalami penurunan kondisi fisik dan kebugaran jasmani, dan ada juga yang tetap atau tidak terpengaruh oleh pandemi. Dan ada juga yang mengalami kenaikan kondisi fisik dan kebugaran jasmaninya. Yang ketiga itu adalah atlet yang mengalami penurunan kondisi fisik dan kebugaran jasmani disebabkan oleh satu, mengurangi intensitas latihan yang diberikan pelatih. Yang kedua, tidak diperbolehkannya orang tua untuk menjalankan latihan di tengah pandemi sedang berlangsung. Yang ketiga, rasa kekhawatiran para atlet terhadap pandemi. Ini adalah faktor-faktor yang setelah saya survei yang mengalami penurunan kondisi fisik pada saat pandemi. Jadi, ada 3 aspek yang saya teliti dan mengalami perubahan pada saat sebelum pandemi dan pandemi terjadi. Atlet yang mengalami penurunan kondisi fisik dan kebugaran jasmaninya itu ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu tadi mengurangi stres latihan, yang kedua tidak diperbolehkan orang tua, dan yang ketiga rasa kekhawatiran para atlet terhadap pandemi. Dan yang mengalami kenaikan itu mereka memanfaatkan waktu dengan baik dan malah terbalikannya melatih fisik di tengah-tengah pandemi yang waktunya banyak kosong. Jadi mereka tetap latihan di rumah dengan jogging-jogging atau melatih kondisi fisik seperti push up, sit up, bermain skipping seperti itu. Dan juga ada tetap kondisi fisiknya karena mereka tetap menjaga. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yang saya ambil ada 2, yaitu yang pertama adanya penurunan kondisi fisik terhadap kebugaran jasmani atlet perenang akuatik Pahoman Bandar Lampung pada saat terjadi pandemi. Penurunan tersebut tidak banyak, hanya 5% saja dari jumlah atlet yang dijadikan sampel. Mereka hanya mengalami penurunan jumlah repetisi atau tingkatan terhadap tes yang diberikan, tetapi masih kategori yang sama. Ada juga yang malah mengalami kenaikan kondisi fisik dan kebugaran jasmani pada saat pandemi, dan yang terakhir, ada juga yang tidak terpengaruh pandemi atau tetap. Nah, yang kedua, kesimpulannya, teknik dasar atlet akuatik Muhammad Bandar Lampung tidak terpengaruh dampak COVID-19 atau tetap baik. Jadi, teknik dasarnya itu tetap baik mau sebelum pandemi ataupun pandemi sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, saya juga memberikan saran untuk
para atlet, klub, dan juga pelatih. Yang pertama itu adalah untuk klub renang akuatik Bandar Lampung agar terus berusaha menjalankan latihan, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan ada kata malas, karena event olahraga yang tidak ditiadakan di situasi pandemi saat ini, agar kondisi fisik dan kebugaran jasmaninya tidak menurun. Yang kedua, bagi pelatih, disarankan memberikan arahan dan pembelajaran motivasi kepada atletnya agar terus semangat menjalankan latihan di tengah pandemi. Yang ketiga, bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti kembali pemerasan ini, disarankan agar penelitian tidak hanya dijadikan bahan pembanding, tetapi penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan, dan disarankan untuk menambah variabel lain. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Bila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.